Ditinggal nikah setelah 12 tahun pacaran, dan bukan hanya itu aja, tapi selama 12 tahun pacaran juga, dia sudah membiayai hidup pacarnya sampai total biaya yang dikeluarkan sebesar 218 juta. Wah, kok bisa dan gimana ceritanya? Jadi viral di sosial media, seorang gadis bernama Ayu Wulandari menceritakan tentang kisah pilunya. Bukan hanya ditinggal nikah setelah 12 tahun pacaran seperti yang aku bilang tadi, tapi selama 12 tahun pacaran itu dia juga membiayai hidup pacarnya. Korban menyesali banyaknya materi yang ia keluarkan untuk membiayai mantan pacarnya sejak SMP sampai lulus S2. Dia bilang, "Saya tidak pernah menyesali semua yang sudah terjadi karena itu sudah menjadi takdir. Tapi saya sangat menyesal kenapa saya sebodoh itu menghidupi kamu selama 12 tahun. Tanpa sedikit pun kamu hargai, bahkan dengan gampang meninggalkan saya dengan perempuan lain. Itu pilihanmu, tetapi caramu pergi terlalu..." Gak usah aku sebutin ya teman-teman. Dan tidak merasa bersalah sama sekali. Di sisi lain, korban merasa bersyukur karena tidak jadi nikah dengan pria tersebut. Namun yang membuat dia menyesal adalah kerugian yang dia tanggung selama pacaran karena udah membiayai biaya sebanyak itu. Pelajaran bisa kita ambil dari kejadian ini. Yang pertama, dalam masa pacaran selama 12 tahun, sebenarnya korban udah tahu kalau pacarnya ini memanfaatkan dia dari segi materi sampai total biayanya sebesar 218 juta. Karena ketika dalam menjalin hubungan kemudian ada sebuah gejala perilaku yang kurang benar, perempuan ini ngeh sebenarnya. Cuman yang terjadi adalah dia menyangkal itu karena sudah terlalu nyaman, sudah terlalu cinta, atau bahasa lainnya bucin banget sama pasangannya. Barangkali hal ini juga kejadian di sekitar kamu ya teman-teman, ketika ada orang yang cinta banget sama pasangannya, sekalipun pasangannya itu buruk dan udah menyakitinya, tapi dia masih mau aja bertahan dengan alasan terlalu cinta, terlalu nyaman, tidak ada yang bisa menggantikannya dalam hatiku dan semacamnya. Tapi pada ujungnya dia yang nyesal sendiri karena mengabaikan petunjuk yang sudah diberikan kepadanya. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang menjalin hubungan dengan seseorang, jika kamu menemukan gejala seperti ini, pacar kamu seringkali minta sesuatu hal ke kamu. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang menjalin hubungan dengan seseorang, jika kamu merasa menemukan indikasi seperti yang pertama, pacar kamu sering minta-minta ke kamu, sering minta dibayarin, sering minta ini itu dan semacamnya, itu tandanya udah gak benar. Jadi lebih baik pelan-pelan menjauh dan cari yang lebih baik lagi buat kamu. Karena nanti takutnya kalau udah terlalu cinta, kesadarannya jadi hilang. Akhirnya petunjuk yang kelihatan sebenarnya banget terlihat jelas, tapi kamu bisa aja mengabaikannya karena udah terlalu cinta. Dan itu berbahaya. Takutnya terjadi seperti apa yang dialami oleh korban pada kasus ini. Dia terpaksa harus sadar setelah 12 tahun menjalin hubungan dengan total materi yang udah dikeluarkan sebesar 218 juta. Itu bukan angka yang sedikit, itu banyak banget. Kemudian yang kedua, jika saat ini korban merasa sakit hati, merasa kecewa, merasa dikhianati, itu adalah perasaan yang sangat wajar. Karena coba bayangin aja, dia udah percaya akan menikah barangkali dengan orang yang sudah dibiayainya selama 12 tahun, ternyata orang itu malah menikah dengan perempuan lain. Wajarlah kalau kecewa. Tapi mungkin cara ini bisa membantu korban untuk sembuh dari lukanya, untuk lebih mudah ikhlas ke depannya. Dengan cara berpikir bahwa ini adalah salah satu cara Allah untuk menyayangi korban agar tidak sakit hati lebih dalam lagi kalau terlanjur menikah dengan orang yang salah seperti ini. Karena ibaratnya Allah udah ngasih petunjuk dalam masa 12 tahun pacaran itu, tapi korban mungkin masih denial, masih menyangkal, masih ngerasa gak ngeh dan semacamnya. Tapi dengan cara mantan korban ini menikah dengan perempuan lain, jadi korban terpaksa berpisah dengan orang yang kemungkinan buruk untuk dirinya di masa depan apabila udah terlanjur menikah. Jadi ini adalah cara Allah untuk menyelamatkan meskipun dengan rasa sakit, dengan kekecewaan, dengan perasaan merasa terkhianati. Dengan cara berpikir seperti itu, insya Allah akan membuat korban merasa lebih bersyukur dan lebih mudah untuk move on dari orang yang telah menyakitinya. Kemudian yang ketiga, pentingnya kita belajar untuk mencintai diri kita dulu. Sebelum kita mencintai orang lain, kita cintai diri kita. Dengan cara seperti itu, kita akan menyeleksi benar-benar orang yang akan kita jadikan pasangan. Contohnya, kalau kamu cinta sama seseorang, kamu pasti akan memberikan yang terbaik kan buat orang itu. Gitu juga sama diri kamu.
Memilih orang yang salah, menoleransi perilaku buruk orang lain terhadap diri kamu itu sebuah bentuk kurangnya rasa cinta terhadap diri sendiri. Jadi jika merasa masih bermasalah dalam mencintai diri kamu, masih kesulitan dalam mencintai diri kamu, yuk dicari apa sih sebabnya, kenapa sih aku benci sama diri aku, apa yang terjadi. Kemudian mencoba untuk menyembuhkan dengan segala proses yang diperlukan agar kedepannya lebih mudah mencintai diri sendiri, sehingga kamu akan memilih yang terbaik buat diri kamu karena kamu merasa diri kamu berharga. Jadi seperti itu teman-teman, semoga kita bisa mengambil pelajarannya, dan dalam kasus ini kita belajar dari apa yang dialami oleh korban agar tidak melakukan hal yang sama. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari keputusan yang buruk dan dibantu untuk menerima takdir yang terbaik buat diri kita. Apa yang menurut kita baik, belum tentu baik buat kita menurut Allah. Apa yang menurut kita buruk, belum tentu buruk menurut Allah buat kita. Allah lebih tahu diri kita lebih baik daripada siapapun, sekarang ataupun di masa depan. Jadi semoga Mbak Inga segera move on dari mantannya dan digantikan pasangan yang lebih baik, yang tulus mencintainya, dan membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan semoga dibantu untuk lebih ikhlas lagi ke depannya.